perkenalkan nama aku Gabriela Ivana Amabella Santosa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan NPM 220908083. Nah, di video kali ini aku akan jelasin mengenai apa itu seksualitas. Nah, apa sih itu seksualitas? Tetapi sebelum itu aku mau menjelaskan nih tentang pengertian dari seks, gender, seksual, dan seksualitas. Seks dibedakan secara fisik antara orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan atau intersex. Istilah lainnya yaitu seks natal. Karena hal ini sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir berdasarkan karakteristik anatomis dan fisiologis. Sedangkan apa sih itu gender? Gender yaitu karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dibangun oleh lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Nah, pengertian seksual yaitu merupakan aktivitas seks yang melibatkan organ tubuh manusia secara fisik maupun non-fisik. Nah, seksualitas itu merupakan bagian dari hidup kita sebagai manusia. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan lawan jenis, bagaimana kita menghargai hidup kita sendiri, bagaimana kita menjalin keakraban dengan orang lain, alam semesta, dan Tuhan. Nah, di dalam seksualitas terdapat 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi biologis. Dimensi biologis menyatakan bahwa organ reproduksi dan alat kelamin ikut terlibat dalam seksualitas. Yang kedua adalah dimensi psikologis. Di dalam hal ini, bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai makhluk sosial, bagaimana aspek psikologis seperti kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku itu berpengaruh terhadap seksualitas itu sendiri. Yang ketiga adalah dimensi sosial, bagaimana seksualitas itu muncul dari hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah dimensi kultural, bagaimana seks itu sendiri merupakan budaya dari sebuah masyarakat. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan seksual. Yang pertama adalah masa kanak-kanak. Mereka memasuki proses oral dan anal. Pada masa ini, anak kerap menjelajahi tubuhnya sendiri dan memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Ia juga belajar tentang cinta, kasih sayang, dan keintiman melalui keterkaitan pengasuhan. Yang kedua ialah masa remaja. Mereka memasuki tahap palik dan laten. Pada masa ini, remaja mengalami pubertas. Ia dapat bereksperimen dan mengeksplorasi bentuk seksual lainnya, seperti masturbasi, bahkan mungkin menjadi aktif secara seksual. Yang ketiga adalah masa dewasa muda. Mereka memasuki proses genital. Di usia dewasa muda, seksualitas terus berkembang. Anda mungkin memiliki pasangan yang terlibat secara emosional maupun secara fisik. Dan yang terakhir adalah masa dewasa tua. Keinginan seksual ini bisa menurun pada orang dewasa yang lebih tua, namun banyak orang yang mempertahankan keinginan untuk tetap memiliki hubungan yang intim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada seksualitas. Yang pertama adalah LGBTQ+, singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer. Sedangkan tanda plus pada LGBTQ+ adalah untuk mengenali orientasi seksual dan identitas gender tanpa batas. Yang kedua adalah fetisme. Kelainan seksual ini membuat seseorang akan mendapatkan kepuasan lewat fantasi seksual berhubungan dengan benda mati. Misalnya, pelakunya akan terangsang ketika menyentuh, merasakan, memaksukan, atau mencium berbagai benda mati seperti celana dalam, baju, sepatu, dan lain-lain. Nah, kelainan yang ketiga adalah transvestitisme alias fetisisme transvestik. Adalah perilaku yang ditunjukkan seseorang dengan berpakaian seperti lawan gendernya. Misalnya, seorang laki-laki berpakaian seperti wanita ataupun sebaliknya, dan bisa dilakukan oleh seseorang heteroseksual maupun homoseksual. Dan yang terakhir yang akan aku jelaskan adalah voyeurisme. Perilaku kelainan seks ini disebut juga sebagai pengintip. Pasalnya, mereka memang menjalankan aksinya dengan mengintip orang asing saat mandi, berganti pakaian, atau saat berhubungan seksual dengan orang lain. Selain menjelaskan mengenai seksualitas, di sini aku bakal menjelasin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu sendiri. Yang pertama adalah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang pertama adalah kondom. Yang kedua adalah pil KB yang digunakan untuk mengentalkan lendir serviks sehingga mencegah sperma mencapai sel telur. Selain itu, pil KB juga dapat mencegah proses ovulasi meski hanya pada saat-saat tertentu, bersifat sementara dan perlu dikonsumsi harian. Dan yang ketiga adalah suntik KB.
sama halnya dengan pil KB tetapi melalui penyuntikan. Yang keempat adalah IUD, di mana terdapat kandungan tembaga di dalamnya untuk menghancurkan dan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Feminisme ini merupakan sebuah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan tentang perbedaan kedudukan wanita dan pria. Feminisme ini berasal dari bahasa Latin dari kata femina yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme ini merupakan gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara kaum wanita dengan kaum pria. Pada video kali ini aku bakal membahas mengenai kasus seks bebas yang terjadi pada kalangan mahasiswa. Sebelum itu aku bakal ngasih tahu nih ke kalian apa itu seks bebas. Seks bebas memiliki pengertian bahwa melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan, baik suka dengan suka maupun di dunia prostitusi. Di dalam seks bebas ini terdapat unsur-unsur kebebasan, bebas melakukan kepada siapapun, bebas melakukan di mana saja, dan bebas melakukan kapan saja. Nah, tadi kalian udah tahu kan mengenai pengertian dari seks bebas itu sendiri, tetapi tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu adalah yang pertama, lemahnya keimanan. Yang kedua adalah rasa ingin tahu yang berlebihan. Yang ketiga, pengaruh negatif dari media massa. Yang keempat adalah kurangnya informasi tentang seks yang benar, karena kebanyakan masyarakat masih menilai hal ini adalah hal yang tabu. Yang kelima adalah lemahnya pengawasan orang tua. Dan yang terakhir adalah pergaulan yang toksik. Siapa nih yang di sini yang memiliki pergaulan yang toksik? Nah, tadi aku udah jelasin kan mengenai pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya seks bebas di kalangan mahasiswa. Yang ketiga adalah dampaknya. Dampak yang pertama adalah dampak fisiologis, di mana si pelaku akan terkena penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, gangguan gonore, dan herpes simplex dan berbagai penyakit menular seksual lainnya. Dan sebagian dari penyakit ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan hingga mematikan. Dan dampak kedua adalah dampak psikologis, di mana si pelaku akan mengalami depresi berat atau trauma yang berat akibat dari perkataan yang mengucilkan dari pihak masyarakat, teman, dan bahkan pihak keluarga. Solusi untuk mengatasi hal ini yang pertama adalah memperluas pengetahuan agama, yang kedua memperluas ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah mencari kegiatan yang positif. Gaul itu memang perlu. Siapa sih yang bisa hidup tanpa bergaul? Asal jangan kebablasan jadi pergaulan bebas aja ya teman. Nikmatnya sesaat, tapi sengsaranya tiada tamat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai seksualitas. Saya Gabriela Ivana Mambela Santosa dengan NPM 220908083 pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dadah!